Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini Bang, kami dari kelompok 4B, mahasiswa siswi Politeknik Negeri Lampung, Prodi TPTH, angkatan 2024. Di sini kami dapat tugas nih Bang dari dosen mata kuliah wirausaha untuk mewawancara atau sharing-sharing kewirausahaan di bidang hortikultura, khususnya jamu nih Bang. Untuk kelompok kami ngangkat tema tentang jamu. Izin memperkenalkan diri, saya Kang Estiawan, kawan saya Reza Priliani. Saya Fira Jepura. dengan kawan saya satu lagi Bang, kameramennya Aulia Hanif. Nama saya Femas Sapria Pratama. Di sini saya mewakili owner Depot Jamu Cak Umar, Tanjung Karang Pusat. Depot Jamu Jamu Cak Umar ya. Baik Bang, untuk masukin pertanyaan selanjutnya Bang, kami ingin tahu Bang, untuk usaha ini perintis atau membuat sendiri nih Bang? Kalau usaha ini sih merintis sih Bang, dari Merintis ya? merintis dari nol, dari yang tadinya itu masih buka di pinggir jalan terus menggunakan tenda gitu sampai akhirnya bisa jadi toko sendiri gitu. Selanjutnya untuk harga per piece-nya itu Bang, jamunya sendiri kayak apa aja Bang? Contoh di sini Bang, yang di sini mungkin ada jamu pegelinu, pegelinu, terus tolak angin, ya sama beras kencur. Itu di sini jual per piece-nya itu sekitar 7.000. 7.000 per piece-nya Bang Iya. ya, untuk beras kencur, Ya, itu tolak angin. ya itu bagian mentah dia Bang. Oh, bagian Cuman mentahnya. kalau yang udah jadi gitu kita jualnya sekitar 25 ribuan. 25.000 ya Bang. Baik. Untuk itu Bang, berapa keuntungannya per harinya Bang? Kalau keuntungan sih nggak menentu sih Bang. Cuman rata-rata per hari bisa sampai 3 jutaan. 3 juta. 3 juta itu berarti dari tidak hanya dari 3 produk tadi itu Bang ya. Iya, maksudnya udah Banyak. banyak. Tapi yang lebih banyak untuk Iya. terjual itu Terjual di 3 itu Bang. Kalau di sini alatnya yang biasa digunakan itu apa aja? Kalau untuk alat yang digunain buat sehari-hari sih mungkin sendok, terus gelas, mungkin sama botol yang biasanya, sama kalau bahasa kami kayak toples gitu dia. Itu yang digunain sehari-hari. Cuman kalau untuk apa buat bahan ngalusin bahannya gitu ada alat sendiri namanya kayak lesung dia. Itu buat numbuk jamu. Kalau di daerah sini lokasinya di mana aja Bang? Kalau Depot Jamu Cak Umar ini terbagi dari beberapa cabang. Ada yang dari Kemiling, ada yang di Kedaton, ada yang di Beranti, sama yang pusatnya di sini. Di sini pusat. Di sini pusatnya. Ada kurang lebih 4 itu. Ya, 4 cabang. Kalau boleh tahu itu udah berdiri berapa tahun? Kalau yang di sini itu sudah cukup lama ya, 30 tahunan ada. Yang kedua tuh yang di mana? Yang kedua itu yang di Beranti. Kalau boleh tahu karyawannya di sini ada berapa? Kalau untuk jumlah karyawan di sini ada sekitar 7 orang. Dia tidak masuk beberapa yang itu maksudnya dia ada berganti. Ya, yang harus selalu. Kalau di cabang-cabang Kalau cabang-cabangnya setiap cabang untuk 2 karyawan. Soalnya di sini bukanya setiap cabang beda. Tidak sama kalau buat apa pendaftaran itu persyaratannya apa aja? Sebenarnya kalau buat pendaftaran itu persyaratannya nggak ada sih Kak. Ya ini ada siap bekerja buat kalau masalah umur dia dan itu juga ada ya. Untuk saat ini kan semakin pesatnya perkembangan zaman, apakah makin sedikit peminat dari yang jamu ini? Kalau untuk itu sih saya rasa sangat berpengaruh ya Mbak. Namanya zaman udah semakin modern, peminat juga udah semakin sedikit untuk sekarang. Kalau untuk jamu, cuma kalau untuk obat-obatan masih lumayan. Terutama jamu sih.
Dalam sehari biasanya bisa memproduksi berapa banyak kira-kira? Untuk jamu sekitar 20 gelas. 20 biji. Untuk harga pasaran jamunya saat ini berada di harga berapa? Kalau untuk yang bahan mentahnya aja dia sekitar 7.000 per bungkus, sedangkan kalau untuk bahan yang udah jadi kita jualnya 25.000. Kalau untuk targetnya per hari itu bisa berapa kak? Untuk target penjualan sih kami perharinya mematok di sekitar 15 biji ya untuk sehari. Itu minimalnya. Kalau sektor penjualannya itu offline aja atau ada online juga? Untuk penjualan kami full offline. Jadi orang yang datang ke sini nggak ada apa namanya kayak kita jual masarin di online itu kami belum membuat di situ. Apa ada kendala dalam memproduksi jamu atau penjualannya gitu? Ya mungkin karena kami belum menjual secara online jadi orang belum banyak yang tahu ya. Jadi hanya mungkin orang-orang sekitar saja yang mungkin tahu depot ini gitu. Jadi mungkin dari situlah penurunannya. Kalau untuk pembuatan jamu itu butuh berapa lama, Mas? Kalau untuk jamu yang belum jadi sekitar 5 menit sampai 10 menit sih. Cuman kalau dari bahan mentahnya dia sampai berhari-hari. Karena butuh ini Karena ya kadang fermentasi. soalnya kalau jamu itu dia dijemur bang kalau buat ramuan itu. Jadi ya tergantung panas matahari. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau strategi pemasaran itu gimana ya, Mas? Kalau untuk strategi pemasaran sih kami hanya apa ya menyediakan untuk masyarakat sekitar aja sih bang. Jadi belum ada strategi khusus untuk memasarkan jamu ini. Apakah Bapak mempunyai pekerjaan sampingan selain menjual jamu? Untuk saat ini belum ada sih bang pekerjaan sampingan kami. Ya kami lagi fokus untuk membangun depot kami ini. Jadi belum ada pekerjaan sampingan. Baik bang, mungkin cukup itu saja untuk wawancara kita hari ini. Sebelumnya terima kasih nih bang sudah memberikan waktu untuk kami wawancara-wawancara tentang perihal jamu nih sekitaran di sini. Kalau ada salah kami mohon maaf bang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Iya bang, sama-sama.